Ciao Giornata. Kali ini kita akan membahas 4 topik yang sedang panas di dunia sepak bola. Yang pertama ada pembuktian para debutants. Yang kedua ada Jesse Lingard yang akhirnya menemukan pelabuhan terbarunya. Yang ketiga ada Barcelona yang membuat Thomas Tuchel sungguh jengkel. Dan yang keempat ada insiden yang terjadi di Jakarta International Stadium. Erling Haaland dan Rafinha menjadi pembicaraan panas pada bursa transfer kali ini karena kepindahan mereka ke tim barunya. Kedua pemain ini menjadi pemain-pemain yang cukup banyak menarik minat dari klub-klub besar Eropa. Setelah banyaknya gosip yang menyebar, Haaland dan Rafinha pun sudah mantap untuk menentukan masa depannya. Erling Haaland memutuskan untuk bergabung dengan Manchester City dengan mahar sebesar 60 juta euro atau sekitar 912 miliar rupiah. Sedangkan Rafinha mantap memilih untuk bergabung dengan Blaugrana. Barcelona harus mengeluarkan dana sebesar 67 juta euro atau sekitar 1,07 triliun rupiah untuk menebusnya dari Leeds United. Kedua pemain ini sudah melakukan debut dengan tim masing-masing di laga pramusim dan hasilnya kedua pemain ini sukses mencetak gol pada laga perdananya. Rafinha mulai debutnya dengan Barcelona ketika melakoni laga pramusim menghadapi Inter Miami di DRV PNK Stadium, Miami. Rafinha langsung diturunkan sejak awal pertandingan oleh Xavi. Rafinha diplot untuk mengisi posisi sayap kanan. Rafinha hanya perlu waktu 25 menit untuk mencatatkan gol perdananya bersama Barcelona. Tidak hanya mencetak gol, ia juga sukses memberikan 2 assist kepada Aubameyang dan Ansu Fati. Yang terbaru ketika Barcelona menghadapi Real Madrid dalam rangkaian pramusim mereka, Rafinha kembali tampil mengagumkan. Ia menjadi satu-satunya pencetak gol pada laga tersebut dan sukses mengunci kemenangan untuk Barcelona di laga tersebut. Rafinha sukses melesatkan tendangan keras dari luar kotak penalti yang tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois. Menilik dari 2 laga awal yang ia jalani, sepertinya biaya besar yang Barcelona keluarkan untuk memboyong Rafinha tidak akan sia-sia. Pasalnya, Rafinha sepertinya sangat cocok untuk bermain dengan gaya yang diusung oleh Xavi Hernandez. Rekrutan terbaru Man City yaitu Erling Haaland juga tak mau kalah. Ia sukses mencetak gol pada laga perdananya ketika berkostum biru muda. Haaland tampil perdana ketika Manchester City menghadapi Bayern Munchen dalam rangkaian tur pramusim mereka di Amerika Serikat. Kalau Rafinha hanya perlu waktu 25 menit untuk mencetak gol pada debutnya, Erling Haaland lebih gila lagi. Penyerang berkebangsaan Norwegia itu hanya perlu waktu 12 menit saja untuk mencatatkan gol debutnya bersama Manchester City. Haaland yang berdiri bebas sukses meneruskan umpan manis yang dilepaskan oleh Jack Grealish. Ia pun dengan mudah menjebol gawang dari Bayern Munchen yang dikawal oleh Manuel Neuer. Karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, wasit pun harus menghentikan pertandingan lebih awal di menit ke-80. Gol yang dilesatkan Haaland menjadi satu-satunya gol yang tercipta pada pertandingan tersebut. Rekrutan anyar dari Barcelona dan Man City yang memiliki harga selangit ini sepertinya ingin membuktikan bahwa dana besar yang dikeluarkan klub barunya untuk merekrut mereka bukan merupakan hal yang sia-sia. Rafinha dan Haaland langsung membuktikan kualitas mereka pada laga perdananya bersama tim barunya masing-masing. Rafinha dan Haaland udah nyetak gol nih di laga perdananya. Kalau rekrutan tim favorit kalian gimana nih? Udah cetak gol atau malah melempem? Jesse Lingard akhirnya menemukan pelabuhan baru. Setelah kontraknya di Manchester United tidak diperpanjang oleh pihak manajemen, Lingard yang sudah tidak memiliki klub akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan tim yang baru saja promosi ke Liga Inggris, yaitu Nottingham Forest. Sebelum bergabung dengan Nottingham Forest, Lingard sempat diisukan akan gabung dengan West Ham United. West Ham sendiri bukan tim yang asing untuk pemain berusia 29 tahun tersebut. Lingard sempat menjalani masa peminjaman ke West Ham pada musim 2020-2021. Selama masa peminjaman, ia menampilkan performa apik ketika berseragam West Ham. Dalam 16 pertandingan yang ia jalani, Lingard sukses mencetak 9 gol dan 5 assist. Namun setelah kembali dari masa pinjamannya, performa Lingard kembali menurun. Lingard sendiri tidak dijadikan pilihan utama untuk mengisi starting 11 Manchester United dan kerap menjadi penghangat bangku cadangan di skuad Setan Merah. Kontrak Jesse Lingard sendiri telah berakhir per 20 Juni 2020 kemarin. Artinya, ini menjadi akhir dari 22 tahun kebersamaan Lingard dan Manchester United. Jesse Lingard menjadi rekrutan ke-11 Nottingham Forest pada bursa transfer kali ini. Sepertinya tim promosi 1 ini benar-benar berbenah untuk menghadapi Premier League musim depan. Sepertinya mereka tidak ingin hanya numpang lewat di kompetisi kasta tertinggi ini. Pasalnya Nottingham Forest baru kembali ke Liga Premier setelah absen selama 23 tahun dari kasta tertinggi sepak bola Inggris. Nottingham Forest sendiri adalah tim yang memiliki sejarah panjang di Liga Inggris. Di era keemasannya, Nottingham Forest pernah menjuarai Liga Champions 2 kali berturut-turut.
tepatnya pada musim 1978-1979 dan musim 1979-1980. Nottingham Forest belum menyebutkan berapa lama durasi kontrak yang ditandatangani Lingard, namun Sky Sport menyebutkan sang pemain hanya akan menekan kontrak jangka pendek, yaitu selama 1 tahun ke depan. Lingard akan menerima upah yang cukup besar ketika berseragam Nottingham Forest. Ia dikabarkan akan menerima 200.000 pounds per pekannya. Ia pun menjadi pemain yang menerima bayaran tertinggi di Nottingham Forest. Jumlah tersebut sangat jauh dari upah yang ia dapatkan ketika membela Setan Merah. Ketika membela Manchester United, Lingard hanya menerima bayaran sebesar 75.000 pounds per pekannya. Lingard sepertinya akan mendapat peran vital musim depan. Ia sepertinya akan menjadi tulang punggung Nottingham Forest untuk mengarungi kompetisi musim depan. Pihak klub pun mempercayakan nomor punggung 10 untuk dikenakan oleh Jesse Lingard di musim depan. Kira-kira kehebatan Lingardinho bisa bikin Nottingham Forest bertahan di Premier League nggak nih? Atau musim depannya malah terdegradasi lagi? Niat Barcelona untuk memboyong Cesar Azpilicueta dari Chelsea sepertinya tidak akan berjalan mulus. Ini dikarenakan pelatih kepala Chelsea, Thomas Tuchel, tengah jengkel bahkan marah besar dengan langkah yang dilakukan Barcelona untuk merayu Azpilicueta agar pindah ke Barcelona. Tuchel menegaskan, Azpilicueta adalah bagian penting dari skuadnya musim depan. Maka dari itu, Tuchel tidak akan membiarkan bek berusia 32 tahun tersebut hijrah ke Barcelona. Azpilicueta sendiri memang digosipkan sedang didekati oleh Barcelona. Bak Gayung bersambut, sepertinya Azpi pun juga memiliki keinginan untuk bermain di La Liga. Azpi yang sudah 10 tahun membela Chelsea sepertinya sudah merindukan kampung halamannya, Spanyol. Meski Tuchel ngotot untuk tetap mempertahankan Azpi, namun semua keputusan tentang masa depannya tetap berada di tangan Azpi sendiri. Apakah ia ingin bertahan di Chelsea atau mudik ke kampung halaman untuk bergabung dengan Barcelona? Kontrak Azpi sendiri cuma tersisa 1 tahun hingga Juni 2023. Apabila Azpi memutuskan untuk bertahan musim ini, maka Chelsea harus rela melepasnya musim depan dengan status free transfer. Kekesalan Tuchel terhadap Barca sepertinya tak lepas dari banyaknya incaran Chelsea yang berhasil ditikung oleh Barcelona. Terhitung ada 3 incaran Chelsea yang berhasil ditikung oleh Barcelona. Di antaranya ada Lewandowski, Rafinha, dan Ousmane Dembele. Yang terbaru, Barca dan Chelsea sama-sama sedang memperebutkan tanda tangan bek dari Sevilla, yaitu Jules Koundé. Keputusan kemana Jules Koundé akan merapat juga akan mempengaruhi apakah Azpi akan bertahan di Chelsea atau hijrah ke Barcelona. Apabila Koundé memilih Barcelona, otomatis Chelsea akan tetap mempertahankan Azpi. Sedangkan apabila Koundé memilih Chelsea, bisa saja Azpilicueta akan dinego ke Barcelona pada sisa bursa transfer musim panas kali ini. Jakarta International Stadium akhirnya di-launching nih pada hari Minggu kemarin. Pada grand launching ini diadakan pertandingan persahabatan antara Persija Jakarta menghadapi klub Thailand, Chonburi FC. Selain menghadirkan pertandingan persahabatan, para penonton juga akan dihibur sederet penampilan dari artis-artis nasional dan musisi kenamaan tanah air. Namun momen yang tidak diinginkan terjadi saat grand launching Jakarta International Stadium Minggu kemarin. Pagar di bagian tribun utara JIS roboh. Robohnya pagar pembatas tersebut terjadi karena tidak dapat menahan beban penonton yang duduk dan bersender di bagian pagar. Kejadian ini terjadi sebelum pertandingan persahabatan dimulai, tepatnya ketika Dewa 19 featuring Firza sedang tampil untuk menghibur penonton yang hadir. Membludaknya penonton yang hadir membuat pagar pembatas tersebut tak kuasa menahan antusiasme dari supporter. Di penghujung penampilan dari Dewa 19, pagar bagian utara tersebut mendadak miring dan akhirnya roboh. Terlihat satu orang supporter yang ikut terjatuh pada kejadian itu. Untungnya jarak dari tribun ke lapangan itu hanya 2 meter saja. Sejumlah petugas yang berada di sekitar area kejadian langsung sigap untuk menggotong korban dan mengamankan area kejadian. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun ikut angkat bicara perihal kejadian yang tidak diinginkan ini. Anies menganggap ini sebagai sebuah pelajaran agar kedepannya Jakarta International Stadium bisa lebih baik lagi. Jadi ini bagian dari proses belajar. Yang namanya proses belajar itu bahkan ketemu dengan segala tantangan, ujar Anies yang juga hadir langsung di JIS pada saat kejadian. Anies juga menganalogikan kejadian ini sebagai peristiwa tumbuh gigi. Analoginya ini growing pain. Growing pain itu gigi tumbuh. Kalau gigi tumbuh, dokter tidak akan bilang itu penyakit, tapi proses alami sebuah pertumbuhan, ujarnya lagi menambahkan. Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno juga ikut berkomentar perihal kejadian tersebut. Diki membenarkan bahwa penonton yang duduk di tribun utara adalah anggota dari Jackmania. Dan ia menyampaikan salah satu penyebab pagar roboh adalah karena antusiasme teman-teman dari Jackmania yang luar biasa. Diki juga menyampaikan saran kepada PT Jakarta Propertindo atau Jakpro selaku pengelola JIS agar pihaknya lebih memperhatikan fasilitas-fasilitas di stadion.
Saya berharap kejadian ini menjadi pelajaran untuk PT Jakpro bahwa ternyata masih ada fasilitas JIS yang belum kuat, ujar Diki menyampaikan harapannya. Semoga saja kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi di waktu-waktu yang akan datang. Tahun depan, Jakarta International Stadium akan menjadi sorotan banyak penikmat sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya JIS akan menjadi salah satu venue yang akan menggelar pertandingan-pertandingan penting saat gelaran Piala Dunia U20 tahun depan. Semoga saja pihak pengelola stadion bisa segera berbenah dan memperbaiki fasilitas yang belum sempurna agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.